Halo, ketemu lagi bareng gue Riko. Lihat di depan gue, ada laptop gede banget gak sih? Jadi ini tuh MSI Creaton Z17HX Studio. Dan ini, lihat, jebret. Jadi gue beneran berasa kayak gambar-gambar, lihat nih. Lihat, ini kayak pakai kacamata, terus kayak, wah. Dan ini tuh kayak, lihat, kalian tuh no delay. Gue pengen gambar anime, misalkan, semudah itu. Gila nggak? Ini tuh fitur utama yang pengen gue show ke kalian. Karena ya emang laptop kapan lagi dikasih sama pennya, langsung tempel di samping. Kalau misalnya nggak mau dipakai, dan ini layar tuh nggak akan rusak ya. Emang kita tuh ini buat gambar-gambar. Dia bisa direntangin sampai 180 derajat. Dan dia speknya tuh gila banget, bahkan ngalahin PC gua yang di belakang harganya tuh 40 juta. Karena sebenarnya ini laptop sendiri gua spill aja harganya, dia tuh di 50-an juta sebenarnya harganya. Tapi kalian akan ngelihat reasoningnya kenapa akhirnya ini laptop bisa semahal itu, dan worth it atau enggak, kita langsung lihat. Langsung aja ke spesifikasinya. Jadi ini tuh laptop tuh pakai Intel i9 13950HX yang udah 5,5 GHz. Dia tuh punya 24 core yang terdiri dari 8 performance core sama 16 efficient core. Jadi untuk latest sendiri dia ada di 32. Dan ini prosesor max turbo itu sampai 157 watt. Itu lebih gede daripada PC gue. Nanti kita lihat ya perbandingan performance-nya. Vega sendiri dia tuh pakai RTX 4070, laptop 8GB. Dan juga RAM udah 2x 16GB, SSD-nya NVMe Endo tuh 2TB dan baterai 90 Wh. Dan buat layarnya yang tadi gue tojos-tojos nih pakai bolpen, dia udah digores aman, dia tuh 17 inch. QHD+, jadi dia tuh 2K dan juga 16:10. Makanya kan QHD+, dia buat si lebarnya tuh lebih lebar daripada yang 16:9 biasa. Dan taksirnya tadi itu bisa pakai bolpen ataupun pakai tangan. Dia juga udah 165 Hz si refresh rate-nya. Dan juga 100% DCI-P3, terus IPS level panel juga sama True Pixel display. Makanya tadi waktu gue sih nggak ada alat buat ngukur akurasi warnanya, tapi yang tadi gue lihat emang udah jauh lebih bagus daripada monitor gue. Bodinya sendiri tuh lihat ya, dia tuh pakai warna abu, ini tuh bukan plastik. Kalau disebut tuh namanya CNC milled aluminium gitu. Makanya dia walaupun gede, bongsor kayak gini, sebenarnya beratnya cuma 2,4 kilo, 2,49 lah. Jadi nggak segitunya berat juga. Dan chargernya sendiri emang ini agak bulky, gede banget. Tapi ya itu reasonable. Kita lihat nanti performance-nya. Dia tuh 280 watt. Ada di beratnya 650 gram. Jadi in total 3,1 kilo. Dan kalian lihat, ini tipis ya, dibandingkan dengan laptop gaming, ada di 19 mili. Dan ini kan sebenarnya emang dia buat studio, walaupun speknya gahar. Kalau dilihat dari warnanya, dari desainnya, dari ketebalannya, dia berasa elegan banget. Portnya sendiri, dia tuh dikasih satu. USB 3.2 Gen 2 yang Type A ya. Satu HDMI 2.1 yang dimana dia kalau 4K bisa 120 Hz dan bisa 8K 60 Hz. Terus dua Thunderbolt 4 yang udah support fast charging. SD card pastinya, karena ini laptop studio, dimudahkan kalau misalnya kita dari kamera langsung colok SD card. Ada audio combo jack sama webcam. Keyboard sendiri tuh dia full size dan dia tuh RGB-nya lihat udah per key. Typing feel-nya sendiri ini asik banget. Jadi dia travel distance-nya lumayan dalam. Jadi dia enak waktu di type. Dan ini nih, kalau kalian lihat ada trackpad. Ini salah satu trackpad terbaik yang gua rasakan untuk laptop Windows. Kenapa? Jadi, apa ya? Ini susah banget dijelasin. Waktu gua ngegeserin tangan gua di sini, berasa tuh teksturnya tuh lembut banget. Beda waktu misalkan gua pegang yang di bodinya sini, sama di trackpad tuh beda. Berasa kayak ada kainnya gitu. Ini enak banget, dan kalau ngomongin akurasi juga enak banget. Kadang kan suka ada, kalau yang udah sering dipakai, dia tuh kayak akurasi itu sesekali agak loncat atau agak gak enak lah. Kalau ini, gue bisa bilang sangat-sangat konsisten. Ini trackpadnya mantep banget sih. Dan positioningnya enak. Dia sama sekali nggak akan kepencet. Karena dia agak geser ke kanan gitu. Jadi waktu gue ngetik, aman. Dan yang terakhir tadi bolpen ya. Ini tuh bisa dicas, tinggal colok pakai Type-C. Dan dia juga ada tombol di sini buat semacam klik kanannya. Jadi kan kalau misalnya kita di Photoshop, tinggal pilih brush, pakai klik di sini, bakal enak. Performance test, ini menarik banget. Jadi ini tuh si laptop ini, gue bandingin sama spek PC gue. Karena dia udah apple to apple nih. Harganya juga mirip, dan kita lihat ini si laptop portable bisa nggak ngalahin dia. Gua tes di Cinebench R23. Jadi, buat single core-nya, si MSI ini tuh prosesornya dapat 2021. Sedangkan si PC gua cuma dapat 15026. Ya udah, makanya multi core-nya nggak aneh. Si MSI itu dapat 27.000 dan PC gua cuma 20.000. Wow. Buat VGA-nya, ini laptop VGA-nya masih kalah daripada PC gua. Dia kan 4080 versi laptop. Dia itu skornya di 3D Mark Times Pi dapat 11.500. Sedangkan PC gua 3080, PC desktop dia dapat 15.600. Tapi emang dari wattnya juga beda. Si 4070 laptop ini, dia tuh gua lihat tadi di max wattnya cuma di 90 watt. Sedangkan PC gua di 350.
Sekarang untuk productivity, tadi yang Photoshop ataupun kalian pakai Clip Studio Paint, tinggal gaskan pakai ini ballpen. Dan ini emang harus dicas, cuma dicas sebentar aja juga dia bisa bertahan seharian gitu ya. Jadi emang enak banget, ini tuh berasa kita punya kayak pen tab, cuman yang ada monitornya gitu ya, gede, yang biasa suka dipakai di studio gede kan, itu enak banget. Bahkan kita pengen bikin 3D, kita pengen sculpting, pakai ini pun bisa. Dan emang speknya juga udah ngejar dia. Selanjutnya di Adobe After Effects, gue akan ngerender animasi 2D, animasi kok bisa gitu ya, dengan durasi 1 menit. Gue loop sebanyak 3 kali, dan lihat hasilnya, PC gue ketinggalan hampir 1 menit. Jadi ya udah, sesuai kayak tadi juga di atas, Cinebench juga menang, ya ini juga menang. Prosesor di PC gue jauh ditinggalin sama ini laptop. Selanjutnya, Premiere. Ini gue pakai hardware encoding, dan gue render H264, gue render footage gue ngevlog waktu di Jepang. Ini tuh footage 30 menit. Dan si MSI bisa nyelesain dalam waktu 2 menitan. Si PC bisa nyelesain 3 menitan. Gila nggak? Jadi walaupun si VGA-nya yang ini laptop lebih lemah daripada di PC gua, tapi dia tuh sangat-sangat ke carry sama si prosesornya. Makanya waktu gua nyobain, ya udah pakai software encoding. Jadi ini mayoritas akan dirender tuh pakai prosesor. Lihat PC gua hampir ditinggalkan selama 2 menit. Gila emangnya prosesor. Buat di game, ini semua gua akan tes di resolusi 2K sesuai dengan resolusi si laptop ini. Pertama game Cyberpunk dengan DLSS Auto. Ketika dicolok power, RTX low, dia tuh dapat 67 FPS. Dan ketika RTX overdrive, ini emang RTX baru dikeluarin sama si Cyberpunk. Lebih realistis dan ya lebih berat. Dia dapat 59 FPS. Tapi ingat itu tuh DLSS-nya auto. Jadi kenapa kok perbedaan FPS-nya nggak terlalu gede? Ya karena dia nyesuaiin si DLSS-nya. Kalau misalkan gue setting ke performance baru nih, ketika RTX low dia dapat 58 dan di overdrive, ini kan emang udah overkill, dia cuma dapat 20 FPS. Jadi ya udah setting auto aja. Dan gue coba nggak colok. Jadi dengan kondisi on battery, dengan DLSS auto. Ketika di RTX Ultra dia tuh dapat 17, tapi ketika kita setting grafik Ultra doang dan RTX off dia tuh dapat 39 FPS. Jadi masih bisa playable. Selanjutnya Horizon Zero Dawn. Ini agak menarik karena mau dicolok ataupun baterai, dia lihat FPS-nya agak mirip kan, cuma beda 35 FPS doang. Terakhir The Witcher, gua langsung setting Ultra, DLSS on, dia konstan di 60 FPS dan ketika battery dia di 52 FPS. Buat suhunya sendiri, selama tadi gua stress test sama gua tadi main game, coba render, prosesornya sendiri nyentuh ke 100 derajat. Tapi itu kan buat peaknya, dan itu cukup normal untuk Intel, dan max powernya ada di 148 watt. Makanya pas PC gua, dia cuma di 140-an. Dia emang narik lebih banyak, dan juga GPU-nya sendiri, dia ada di 80 derajat. Tapi di hotspot-nya itu ada di 96 derajat. Dan ini udah agak lumayan panas gitu. Tapi masih aman. Dan tadi ya dia max load-nya itu di 90 watt. Kalau PC gua kan sampai 300-an watt. Walaupun panas kayak gitu, ini body laptop berasa adem banget. Sumpah. Karena dia tuh panasnya di bagian atas doang. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, dia tuh fan-nya ada 3. Dan dia semuanya tuh di atas. Jadi ketika kalian menaruh tangan kalian, itu bener-bener hanya hangat doang. Beneran gak berasa panas sama sekali. Bahkan ketika gue udah stress test, gue cobain benchmark terus main game, selama kurang lebih hampir 6 jam, beneran gak berasa panas di tangan gue waktu gue taruh. Mantap! Jadi kenapa? Tadi juga waktu di stress test, kalian lihat grafik ini, dia bisa mempertahankan clock-nya. Gak ada yang sampai ngedown banget gitu. Dan konsisten gitu jadinya kan si performance-nya. Buat speakernya, sebenarnya tuh gue berharap agak lebih dari ini. Karena dia tuh kenceng, tapi bassnya agak kurang dikit menurut gue nih. Ya kan, jadi gue berharap, soalnya kan dari dia form factor besar, kayaknya tuh wah bassnya tuh harus lebih rendang. Tapi ya kelebihannya dia suaranya kencang dan berasa surroundnya. Jadi at least buat kita yang main game, itu masih enak ya, bahkan buat nonton film sekalipun gitu. Tapi mungkin, aduh, kalau buat musik, kalau bassnya lebih jebret lagi, ini laptop sih sempurna. Tapi ya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Gila, so filosofis jadinya. Nah ini buat kualitas gambarnya, gue seneng banget. Jadi waktu gue coba brightness-nya di fullin, dan gue play video HDR, ini gue bandingin sama TV gue. Mungkin di kalian nggak terlalu kelihatan ya, karena kan ada kompresi dari YouTube. Tapi yang gue lihat adalah ini mirip. Pasti dong kalau HDR bagusan TV gue, karena kan emang dia khusus. Tapi ini tuh bisa menyaingi. Gue satisfying banget. Ini tuh berasa emang gue tuh kalau lagi nonton di TV gue gitu, bukan di monitor gue, karena ya kalah jauh. Asik, yang terang-terang, yang gelap-gelap. Ya agak kayak OLED ya, walaupun kan emang dia ditulis IPS level. Buat baterai sendiri, waktu gue nyobain looping video YouTube dan si brightness itu 50%, dia bisa tahan 3,5 jam. Dan ketika gue main game, high performance, dia nyentuh 1 jam. Ya lumayan lah ya. Lagian kan kalian jangan juga main game tanpa dicolok gitu kan. Tapi kalau pengen main game, 1 jam dapat lah. Kesimpulan, gimana untuk laptop 50 jutaan ini? Ya ini udah jadi kayak desktop replacement. Dan ini berasa enak banget.
PC gua udah jauh dikalahkan sama ini laptop gitu. Cuman tinggal VGA-nya aja ya, karena kan emang ya laptop dia nggak bisa pakai watt gede-gede amat gitu kan, karena form factor juga kecil gitu kan, nanti juga gimana gitu kan pendinginnya. Tapi wow, kalian mau productivity, mau main game pakai ini, mau streaming, wah itu mah udah pasti lancar jaya. Cuman yang jadi nilai plus ininya sih, ya tadi ya ini lihat, gila coy. Dan dia tuh emang berasa gede tapi tipis. Jadi emang enak banget buat kalian yang kerja profesional, karena emang ini ditujukan bukan buat gamer yang utamanya, tapi buat productivity. Ditambah tadi ya, trackpadnya tuh enak banget. Serius deh, ini tuh berasa waktu kalian kayak gitu kayak lembut banget. Beda si bahannya. Dan laptop dengan power sekuat ini bisa bertahan 3-4 jam, itu pun udah sebuah nilai plus banget. Aduh, ini tuker lah ya, ini laptop sama PC gua. Soalnya ini gue dipinjemin sama MSI, nggak usah dibalikin lah ya. Ya udah, semoga kalian terinspirasi, siapa tahu pengen beli atau pengen cek barangnya, langsung aja cek linknya di deskripsi. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Nuhun.